Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Alfiani Siki dengan NIM 2311061. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan perhitungan manual Artificial Neural Network Perceptron di Microsoft Excel. Di sini dengan dosen pengampu Bapak Herfandi PSD. Yang pertama itu, apa itu Artificial Neural Network Perceptron? Jadi, definisi ANN Perceptron itu adalah sistem komputasi yang terinspirasi dari cara kerja neuron pada otak manusia. Perceptron adalah model ANN paling sederhana yang digunakan untuk klasifikasi biner. Konsep utamanya, input layer sama dengan variabel prediktor X1, X2, dan seterusnya. Kemudian bobot W1, W2 yaitu faktor penggali tiap input. Kemudian ada net input atau V, jadi jumlah hasil kali X dikali W. Kemudian ada fungsi aktivasi menghasilkan output 0 atau 1. Dan yang berikut ada output Y aksen, jadi di sini tuh hasil prediksi kategori. Kemudian yang berikut itu ada data yang digunakan. Jadi pada slide ini itu ditampilkan data training dan hasil testing yang digunakan. Data training yang digunakan untuk proses pembelajaran model atau training, sedangkan data testing digunakan untuk pengujian hasil prediksi. Di sini parameter awal yang digunakan yaitu W1 awal sama dengan min 1,8, kemudian W2 awal sama dengan 2,9, kemudian ada learning rate-nya itu 0,9 dan threshold-nya itu 0. Untuk kategori output, Y sama dengan 1 berarti tidak bangkrut, kemudian Y sama dengan 0 itu berarti bangkrut. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah memprediksi status customer baru berdasarkan nilai harta dan utangnya. Kemudian yang berikut itu ada algoritma dan rumus perceptron. Jadi pada slide ini itu dijelaskan langkah-langkah algoritma perceptron. Langkah pertama adalah inisialisasi bobot. Di sini inisialisasi bobot awal dan parameter. Di sini itu tentukan W1, W2 random, kemudian learning rate dan threshold-nya. Kemudian langkah kedua itu menghitung nilai V atau hitung net input. Jadi di sini tuh menggunakan rumus V sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2. Nah, yang berikutnya itu ada fungsi aktivasi. Jadi di sini itu untuk menghasilkan output prediksi. Jika nilai V kurang dari threshold, maka output 0. Sedangkan jika lebih besar atau sama dengan threshold, maka outputnya itu 1. Nah, kemudian yang berikut langkah yang keempat itu hitung error. Jadi menghitung error dengan rumus. Error sama dengan Y dikurangi Y prediksi. Kemudian langkah yang kelima itu perbarui bobot. Nah, di sini memperbarui bobot menggunakan learning rate. Dan langkah yang terakhir itu ulangi langkah 2 sampai langkah 5. Jadi kita mengulang proses hingga seluruh error bernilai 0. Kemudian yang berikut, di sini ada perhitungan manual iterasi 1. Nah, pada slide ini itu ditampilkan contoh perhitungan manual iterasi pertama yang sudah saya tulis dan saya masukkan ke PPT ini. Untuk data pertamanya itu X1 sama dengan 1,2, kemudian X2-nya itu 0,3 dan target
Y itu sama dengan 1. Jadi nilai V dihitung menggunakan bobot awal, sehingga diperoleh hasil minus 1,29. Karena nilai V kurang dari threshold yaitu 0, maka hasil prediksi atau Y prediksi adalah 0. Kemudian dihitung error yaitu target dikurangi prediksi, sehingga error terbesar 1. Karena masih terdapat error, maka dilakukan update bobot menggunakan rumus pembaruan bobot. Pada akhir iterasi pertama diperoleh W1 sama dengan min 1,53 dan W2-nya itu 0,92. Nah, total error pada iterasi pertama masih 3, sehingga proses dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada perhitungan manual iterasi 2. Jadi pada iterasi kedua ini digunakan bobot hasil iterasi pertama. Untuk data pertama diperoleh nilai V sebesar min 1,56, sehingga output prediksi masih bernilai 0. Kemudian dilakukan kembali perhitungan error dan pembaruan bobot. Pada akhir iterasi kedua diperoleh W1 sama dengan min 1,26, W2 sama dengan min 1,06. Karena total errornya masih bernilai 3, maka proses training masih dilanjutkan hingga iterasi ke-3 dan ke-4. Kemudian yang berikut ini adalah hasil screenshot hasil pengerjaan di Excel. Nah, jadi pada slide ini menampilkan screenshot hasil pengerjaan menggunakan Microsoft Excel. Pada Excel dilakukan proses perhitungan nilai V, fungsi aktivasi, error, serta pembaruan bobot secara bertahap untuk setiap iterasi. Dari Excel dapat dilihat bahwa proses training berlangsung hingga iterasi keempat sampai seluruh error bernilai 0. Kemudian yang berikutnya itu kode program Python, inisialisasi dan fungsi aktivasi. Jadi di sini implementasi ANN Perceptron tanpa library tambahan. Jadi pada slide ini ditampilkan implementasi metode Perceptron menggunakan bahasa Python tanpa menggunakan library tambahan. Pertama, dilakukan inisialisasi data training dan parameter seperti bobot awal, learning rate, dan threshold. Kemudian dibuat fungsi aktivasi menggunakan step function. Fungsi aktivasi digunakan untuk menentukan apakah output bernilai 0 atau 1 berdasarkan nilai V. Kemudian yang berikut itu proses training. Jadi slide ini menampilkan proses training pada program Python. Program melakukan perulangan atau iterasi untuk menghitung nilai V, hasil prediksi, error, dan pembaruan bobot. Training akan terus berjalan sampai seluruh error bernilai 0 atau model sudah convergent. Di sini kita bisa melihat hasil screenshot kode yang telah saya jalankan di Google Colab. Di sini pada iterasi pertama atau epoch ke pertama itu, jadi bobot akhirnya di iterasi pertama itu W sama dengan 1,5300, kemudian W2-nya itu 0,9200. Nah, total error pada iterasi pertama itu 3. Kemudian di bobot akhir iterasi kedua juga W1-nya itu min 1,26. Kemudian W2-nya itu min 1,06. Nah, total errornya itu pada iterasi yang kedua itu juga ada 3 dan nanti dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Kemudian yang berikut itu ada hasil akhir perhitungan. Pada slide ini ditampilkan hasil akhir perhitungan. Model berhasil konvergen pada iterasi keempat dengan bobot akhir
W1 sama dengan 0,54, kemudian W2 nya itu min 0,25. Kemudian dilakukan prediksi terhadap data testing. Oh ya, di sini jumlah iterasinya itu sama dengan 4. Kemudian dilakukan prediksi terhadap data testing. Nah, di sini kita bisa lihat hasil screenshotan yang sudah saya jalankan. Jadi hasil prediksi menunjukkan bahwa customer dengan harta 0,7 dan utang 0,6 diprediksi tidak bangkrut sehingga layak mendapatkan pinjaman dari perusahaan. Kemudian yang berikut itu kesesuaian hasil Excel, manual, dan Python. Di sini pada Excel W1 sama dengan 0,54, W2 sama dengan minus 0,25. Convergen di iterasi 4. Prediksinya 0,7 dan 0,6 sama dengan 1. Kemudian manualnya itu W1 sama dengan 0,54, W2 sama dengan min 0,25. Iterasi 1 dan 2 dihitung tangan bobot sesuai Excel. Kemudian Pythonnya W1 itu 0,54, W2 minus 0,25, konvergen di iterasi 4, prediksi 0,7 dan 0,6 sama dengan 1. Nah, ketiga metode ini menghasilkan bobot akhir dan prediksi yang sama, dan hasilnya itu konsisten. Jadi ketiga metode sama-sama konvergen pada iterasi keempat. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh proses perhitungan sudah konsisten dan benar. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi ANN perceptron merupakan metode klasifikasi biner yang terinspirasi dari sistem saraf manusia. Proses training mengoptimalkan bobot W agar selisih antara Y dan target Y prediksi sama dengan 0. Dengan data kredit 5 record, model konvergen pada iterasi keempat dengan W1 sama dengan 0,54, W2 sama dengan minus 0,25, customer baru harta sama dengan 0,7, utang sama dengan 0,6, diprediksi tidak bangkrut, layak mendapatkan pinjaman. Nah, hasil Excel, perhitungan manual, dan kode Python itu menunjukkan konsistensi yang sempurna. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait dengan materi perhitungan manual artificial neural network perceptron di Microsoft Excel. Sampai jumpa di video selanjutnya.